Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. AI sekarang ada di mana-mana kan? Di ponsel kita, di berita yang kita baca, di mana-mana. Tapi pernah kepikiran gak sih, dari mana kekuatan AI ini datang? Ternyata di balik setiap jawaban pinternya ada biaya tersembunyi yang jujur aja gede banget. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat seberapa dalam sih AI ini ada di hidup kita. Terus kita bongkar biaya lingkungan yang sering nggak kelihatan. Setelah itu, kita zoom in ke Indonesia, lihat gimana dampaknya di sini. Dan terakhir, kita cari tahu ada nggak sih solusi yang lebih hijau, dan kita ini sebenarnya dihadapkan pada pilihan apa. Sip, kita mulai dari yang paling dekat sama kita sehari-hari. Waktu Anda nanya ke Siri atau Google Assistant, atau pas lagi nonton Netflix terus dapat rekomendasi film, nah itu semua AI yang lagi kerja. Sadar atau nggak sadar, teknologi ini udah jadi bagian dari hidup kita banget. Dan puncaknya itu mulai sekitar tahun 2020. Wah, itu benar-benar meledak. Munculnya ChatGPT itu kayak tembakan pistol start buat perlombaan besar-besaran. Semua raksasa teknologi, dari OpenAI, Google, sampai Meta, langsung tancap gas. Balapan meeting AI yang paling pinter, paling cepet, paling canggih. Inovasinya sih gila-gilaan, keren banget. Tapi ya itu, setiap kemajuan selalu ada harganya. Nah, sekarang yuk kita intip ke balik tirai keajaiban ini. Soalnya, di balik setiap jawaban instan dan cerdas dari AI, ada jejak ekologis yang jarang banget dibicarakan. Kita ngomongin soal konsumsi energi dan sumber daya alam yang, wow, masif. Sesuatu yang seringkali kita lupakan. Jadi, dampak lingkungan AI ini bisa kita kelompokkan jadi 3 isu utama. 1. Konsumsi listriknya yang gila-gilaan. 2. Kebutuhan airnya yang luar biasa besar cuma buat mendinginkan server. Dan 3. Ancaman tsunami limbah elektronik. Serem kan? Oke, kita lihat angkanya. 1287 megawatt hour. Apa artinya ini? Nah, ini adalah jumlah listrik yang dibakar cuma buat melatih satu model AI besar kayak GPT-3. Biar kebayang, energi segitu tuh cukup buat ngasih listrik ke ratusan rumah selama setahun penuh. Cuma untuk satu model AI. Dan itu baru listriknya, belum airnya. Proses pelatihan yang sama itu haus banget loh. Dia minum sekitar 700.000 liter air bersih, itu setara sama satu kolam renang ukuran Olimpiade. Dan air sebanyak itu cuma buat satu hal, mendinginkan server-server yang super panas. Ini dia harga tersembunyi yang sering banget kita nggak sadari. Terus masalah berikutnya, sampah elektronik. Gara-gara perlombaan AI ini, chip dan prosesor canggih itu umurnya jadi pendek banget. Dulu mungkin hitungan tahun, sekarang bisa jadi cuma hitungan bulan udah dianggap usang. Prediksinya, di tahun 2030 nanti, tumpukan sampah elektronik dari hardware AI ini bisa mencapai 5 juta ton. Bayangin aja sebanyak apa itu. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba pikirin ini deh. Satu kali Anda nanya ke ChatGPT, energinya itu bisa 10-50 kali lebih boros dibanding sekali search di Google. Nah, sekarang coba bayangin kalau miliaran pencarian Google setiap hari pindah ke AI. Kebayang nggak sih dampaknya bakal sebesar apa? Oke, sekarang kita geser fokusnya sedikit. Gimana ceritanya di Indonesia? Nah, krisis ini bukan cuma masalah global, tapi udah ada di depan mata kita. Sebagai negara dengan populasi digital terbesar keempat di dunia, ya jelas kita kena dampaknya dan nggak main-main. Sekarang ini, Indonesia itu jadi kayak incaran buat pembangunan pusat data raksasa. Pemerintah lagi bangun pusat data nasional di Cikarang. Belum lagi pemain-pemain global kayak Google dan IWW di Batam, Microsoft di Bekasi, dan banyak lagi di Tangerang. Semuanya dibangun buat apa? Buat menampung ledakan data yang nggak ada habisnya. Jelas, di balik ini semua ada perputaran uang yang masif. Lihat aja angkanya, 12,2 miliar dolar Amerika. Itu perkiraan kontribusi sektor pusat data ke PDB Indonesia di tahun 2024 aja. Gede banget kan? Tapi ya itu, pertumbuhan ekonomi ini datang dengan tagihan lain, permintaan energi yang juga ikut meroket. Nah, disinilah letak paradoksnya buat Indonesia. Di satu sisi, kita punya ambisi besar banget buat jadi hub pusat data se-Asia Tenggara. Keren kan? Tapi di sisi lain, infrastruktur listrik kita mayoritas masih pakai batu bara. Jadi kita kayak kejepit di antara ambisi digital yang ngebut dan kenyataan energi kita yang belum hijau. Tapi setiap tantangan biasanya juga memunculkan inovasi. Nah, di tengah semua kekhawatiran ini, muncullah sebuah gagasan baru yang disebut Green AI.
AI yang lebih ramah lingkungan. Yuk kita lihat solusinya kayak apa. Jadi gini, selama ini pendekatan yang dipakai itu bisa dibilang red AI. Maksudnya apa? Fokusnya cuma satu, performa, performa, performa. Bikin AI seakurat mungkin, secepat mungkin. Soal berapa banyak listrik yang kesodot atau berapa banyak sumber daya yang habis itu urusan nomor sekian. Nah, lawannya adalah Green AI. Ini bener-bener perubahan cara berpikir. Tujuannya bukan cuma performa doang, tapi juga efisiensi. Pertanyaannya jadi beda. Gimana caranya kita bisa dapat hasil yang hebat, tapi dengan biaya komputasi dan lingkungan yang seminimal mungkin? Jadi pinter, tapi juga hemat. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada beberapa strategi utama buat menuju Green AI. Misalnya, 1. Bikin algoritma yang lebih efisien. 2. Pusat datanya pakai energi terbarukan, kayak tenaga surya atau angin. 3. Bikin hardware atau chip yang lebih hemat daya. Dan 4. Menerapkan ekonomi sirkuler, jadi barang lama itu dipakai lagi atau didaur ulang, bukan langsung jadi sampah. Para ahli bahkan udah ngusulin semacam kerangka pelaporan siklus hidup AI. Idenya simpel sebenarnya, setiap tahap mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, sampai hardware-nya jadi sampah, itu semua diukur dan dilaporkan dampak lingkungannya. Jadi semuanya transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ujung-ujungnya, semua obrolan ini membawa kita kembali ke satu titik, persimpangan jalan buat Indonesia. Teknologi AI ini menempatkan kita pada sebuah pilihan yang super strategis yang bakal nentuin masa depan kita. Mau maju secara digital tapi merusak lingkungan, atau bisa keduanya jalan bareng. Dan seperti kata para ahli, kuncinya cuma satu, kerjasama. Pemerintah dan industri itu harus duduk bareng, harus. Biar apa? Biar ekspansi pusat data yang gila-gilaan ini sejalan sama target transisi ke energi bersih. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, yang bukan cuma buat para pembuat kebijakan, tapi juga buat kita semua, mampukah ambisi digital Indonesia selaras dengan kelestarian lingkungan? Coba pikirkan. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.